Bapak Ibu, entah berapa kali ya Bapak Ibu baca ihdinas syiratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ingat ya, jalan yang lurus itu kata Quran syiratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang yang telah diberi nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, bukan pula jalan mereka yang tersesat jalan. Bisa menyimpulkan nggak dari ayat ini? Apa kesimpulan Bapak Ibu? Ulangi ya, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Yes, yaitu jalannya orang yang telah diberi nikmat. Yes, yes. Apa kesimpulannya? Bikin kesimpulan aja susah, gimana sih? Dah, saya bantu ya kesimpulannya. Makanya kalau baca Quran itu ya beri jeda membangun kesimpulan. Biasakan begitu. Kalian tuh terlalu cepat baca Quran ya. Apalagi namanya juga kalau di kampung saya narabas. Sama nggak di kampung kalian? Oh sama ya, sama ya. Pokoknya dulu saya kalau belajar ngaji ya, itu asalnya kan masih dulu belum ada metode Iqra ya. Masih ingat alif jabar A, alif JRI, alif PSU, A, I, U, A. Kalau masih begitu namanya ngejah kalau di kampung saya. Mengeja ya bahasa Indonesianya. Nah kalau sudah lancar tuh, udah nggak A, I, U lagi, babi, bu, tati tuh. Ya, tadi sudah alhamdulillahi rabbil alamin. Udah gitu, tuh namanya narabas. Bahasa Indonesianya nerobos. Saking nerobosnya sampai nggak ngerti yang dibaca, betul nggak? Yang penting tamat. Betul Pak gitu? Wah, kan. Udah berapa tumpeng kalian habisin? Luar biasa ya, luar biasa. Dan kalau sudah tamat itu merasa seolah-olah sudah paling soleh aja ya, begitu kan? Wah, udah mulai menjustifikasi orang yang bacaan Qurannya kurang bagus, mulai menghina orang yang tidak rajin baca Quran, padahal kamu aja yang rajin gak ngerti-ngerti. Itu saking nerobos. Tahu nggak nerobos? Ya nerobos itu nggak ada jeda itu. Saking nggak ada jedanya, begitu ditanya apa yang dibaca, gak ngerti. Luar biasa ya Bapak Ibu, luar biasa. Oke, luar biasa apanya? Luar biasa nggak sadarnya ya, nggak apa-apa ya, disembuhkan hari ini ya, sembuhkan. Yuk, disuruh membuat kesimpulan dari ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim, nggak bisa. Yuk, kesimpulannya saya bantu ya. Jadi kesimpulan yang pertama berarti jika seseorang sudah berada di jalan yang lurus, pasti dapat nikmat. Gitu aja kesimpulannya. Gampang nggak kesimpulannya? Ulangi. Jika seseorang sudah berada di jalan yang lurus, pasti dapat nikmat. Udah gitu aja kesimpulannya. Nah sekarang tinggal kita tanya pada diri kita. Sudah dapat nikmat belum? Gitu. Kalau sudah dapat nikmat, berarti sudah di jalan yang lurus. Kalau belum dapat nikmat, cuma ada dua pilihannya, dimurkai atau tersesat. Kan sederhana ngajinya begitu. Ulangi. Ya, sudah dapat nikmat belum? Diam semua. Kan takut ditanya lagi. Kan pasti ditanya sama saya. Nanti nikmat itu apa? Pasti ditanya lagi kan? Pasti kalau sama saya dikejar itu, ya. Boro-boro dapat nikmat, tahu nikmat aja sampai sekarang belum. Luar biasa. Makanya nikmat itu hanya diberikan kepada para nabi, ya, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Nikmat itu berarti ya sesuatu ya yang diberikan Allah kepada orang-orang yang ingin bermanunggal dengan Allah. Jadi nikmat yang sebenarnya itu adalah
merasakan kebersamaan dengan Allah di setiap ruang dan waktu. Tidak ada perasaan keterpisahan sedikit pun dengan Dia. Itu yang membuat kita damai, tenang, tentram, percaya diri, tidak takut dengan apa kata orang tentang diri kita. Hidupnya penuh dengan rasa percaya. Itu yang sebenarnya nikmat. Makanya nikmat itu hanya diberikan kepada para nabi, para sidikin, para syuhada, dan para solihin. Nah, silakan dengar kajian saya tentang itu ya. Saya tidak akan masuk terlalu dalam karena itu terlalu sering saya sampaikan. Tetapi hari ini saya hanya ingin menyampaikan satu tekanan. Siapapun yang sudah berada di jalan yang lurus pasti sudah dapat nikmat. Jadi kalau hidupnya masih khawatiran, cemasan, masih dicengkram oleh masa lalu, masih khawatir tentang masa depan, tidak merasakan sang keberadaan di sini saat ini sekarang, itu namanya belum dapat nikmat. Berarti belum ada di jalan yang lurus. Kalau belum ada di jalan yang lurus, di jalan yang mana? Dua kemungkinannya, al-maghdub alaihim dan ad-dallin. Wa wajadaka dolan fahada. Kan gitu di Quran. Aku dapati kamu sedang dolan. Makanya bahasa Jawanya dolan, dolan. Dolan bahasa Arab artinya sesat. Wa wajadaka dolan fahada. Aku dapati kamu saat itu sedang berada dalam keadaan tersesat. Fahada. Aku ngasih petunjuk sama kamu. Hebat Allah ya. Nah itulah cara semesta cuci gudang, cara semesta membersihkan. Siapapun yang sedang berada di jalan yang tersesat, nggak usah khawatir, asal sadar kalau dirinya sedang di jalan yang tersesat, pasti dapat petunjuk. Tetapi mereka yang tidak pernah sadar kalau dia ada di jalan tersesat, tidak akan dapat petunjuk, karena tidak mungkin dia bertanya pada orang lain. Coba Bapak Ibu lagi sombong ya, jalan terus cari alamat, tidak merasa tersesat, nanya orang enggak? Nanya Google enggak? Enggak. Makanya orang yang tidak merasa tersesat enggak mungkin nanya. Ini bahayanya kebanyakan ngajar orang. Apalagi sudah dapat gelar ya itu ini, seolah-olah dia yang paling tahu, betul nggak? Makanya sibuk kan ngurusi dandan, ya toh? Padahal mau pulang aja nggak tahu jalannya. Makanya jangan heran Bapak Ibu, pernah ada yang kesurupan, minta tolong sama saya bacakan ayat kursi, dia ngajarin sama saya ayat kursi. Sama kursi-kursinya lagi. Saya bacakan surah Yasin, ternyata memang mungkin saking seringnya Yasinan tiap malam Jumat ya. Lancar Yasinnya. Waduh ini setan dikasih apa? Ini pesantrennya di mana? Hafal semua ayat. Akhirnya apa? Saya naik aja di kesadaran saya masuk di alam cahayanya saya tarik dia ke alam cahaya saya, baru diam. Kalau dikasih bacaan-bacaan lebih lancar dari saya. Jadi Bapak Ibu, lancar membaca kitab suci tidak menjamin kita bisa pulang. Apalagi kita tidak mengerti apa yang ditunjukkan oleh kitab suci, hanya membaca seperti robot saja. Camkan kata-kata saya ya, karena Allah ya tidak akan mendengar bacaan, tapi Allah akan melihat pengalaman spiritualmu. Makanya di Quran ada batasan, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengalaminya, tidak memahaminya ya. Kaburu maktan indallah, Allah gak ridho kalau kamu membicarakan sesuatu pada orang lain yang kamu sendiri tidak tahu. Jangan mencelakakan orang lain. Makanya kuncinya sederhana Bapak Ibu, tolong dulu diri kita
baru tolong orang lain. Kan gitu, ya. Oke, lanjut. Kesimpulannya apa tadi? Jika berada di jalan yang lurus, pasti dapat nikmat. Berada di jalan yang bengkok, pasti dapat yang sebaliknya. Itu kesimpulannya. Oke. Ketika berada di jalan bengkok, maka akibat di jalan bengkok itu seharusnya menjadi peringatan atau alarm untuk kembali ke jalan yang lurus. Jadi sebetulnya Allah tidak perlu menguji. Allah hanya menciptakan alam semesta ini berdasarkan hukum sebab akibat. Karena akibat dari sebab itu yang selama ini oleh kita disebut ujian. Datangnya bukan dari Allah, tapi datangnya dari sebab yang kita buat sendiri. Jadi sebetulnya hukum sebab akibat ini diciptakan oleh Allah buat apa? Untuk membelajarkan kita agar tanggung jawab pada setiap sebab yang kita buat. Hebat ya Allah ya. Nah, dengan kesadaran ini, setiap ada sesuatu yang terjadi, lihat dari mana ini sebabnya. Karena Allah bilang tadi, ya, tidak ada beban yang diberikan pada seseorang melampaui kesanggupannya dia. Apalagi alam semesta ini punya fondasi hukum yang namanya the law of correspondence, yang namanya hukum kesesuaian. Semuanya akan sesuai. Nah, hukum kesesuaian itu barangkali kalau di Quran dikatakan, sekecil apapun kebaikanmu, maka itu akan kembali kepadamu. Sekecil apapun kejahatanmu, akan kembali kepadamu. Kan itu yang disebut di dalam Quran surat Al-Qaryah. Paham sampai sini? Oke. Ketika diri kita kotor, maka semesta memberikan isyarat agar kita segera kembali ke jalan yang bersih. Seperti itulah alam semesta bekerja dengan hukum-hukumnya yang jujur, konsisten, dan tidak bisa direkayasa. Yuk, sekarang saya kasih contoh. Ada nggak Bapak Ibu yang dalam kehidupannya itu selalu dikhianati orang? Ada? Gak usah acung tangan. Saya tahu dari wajahnya. Gak usah. Sepanjang hidupnya itu selalu aja dikhianati orang. Kenapa itu terjadi? Bukankah semua yang datang itu adalah akibat? Lalu apa sebabnya? Nah, sebabnya karena di dalam diri kita masih ada perasaan bahwa kita pernah dikhianati. Nah, perasaan pernah dikhianati itu membuat kita seolah-olah sebagai korban. Datangnya orang-orang yang mengkhianati kita bukan untuk menghukum kita, bukan untuk menyengsarakan kita. Dia datang sebagai cermin bahwa di dalam dirimu masih ada perasaan dikhianati. Bebaskan, lepaskan. Begitu perasaan dikhianati itu sudah bebas, diakui, diterima. Perhatikan saya, para pengkhianat itu nggak datang lagi. Ini ilmu tingkat tinggi. Makanya saya sampaikan tadi dengan pelan-pelan dulu. Saya kasih dasar-dasar ayatnya dulu supaya keren. Jadi Quran itu keren gak Bapak Ibu? Sejak kapan tahu Quran keren? Kasihan deh lo. Quran adalah kitab suci yang paling benar. Tunjukkan atuh. Kamu paling baik. Agama saya paling benar. Tunjukkan atuh. Kamu paling kasih sayang, paling peduli, paling empati sama orang lain. Jangan banyak ngomong. Ada seorang sastrawan Rusia, Leo Tolstoy namanya. Dia berkata, stop bicara agama kepadaku, tapi tunjukkan agama dalam perilaku. Aku tidak mau mendengar keyakinanmu, tapi aku hanya akan melihat dampak dari keyakinanmu. Begitu kata Leo Tolstoy. Orang yang waras kan begitu. Ya, makanya tidak usah bicara lagi keyakinan kita apa. Karena keyakinan itu kan urusan pribadi kita. Tapi coba tanya, orang lain nyaman gak bertemu dengan kalian?
Orang lain bertambah nggak kebahagiaannya bertemu kalian? Begitu. Nah, ada nggak orang yang dalam kehidupannya itu selalu dihadiri orang yang marah-marah? Ada nggak? Pasangan marah-marah, anak marah-marah, ketemu teman di kantor juga tukang marah, pergi ke pasar pedagangnya sama dia marah. Ada nggak yang kayak gitu? Ada apa tidak? Nah, sudah tahu pesannya. Ini yang marah-marah itu dihadirkan hanya sebagai cermin bahwa di dalam diri kamu itu masih ada energi kemarahan itu. Seperti itulah cara semesta cuci gudang. Apa yang terjadi dengan kita? Ketika ada orang lain marah, malah kita tambah marah. Bukan menyadari bahwa dalam diri kita masih ada energi kemarahan itu yang harus dirilis, yang harus diterima, yang harus diakui, yang harus segera diselesaikan. Bapak Ibu percaya sama saya, begitu energi kemarahan dalam diri kita itu sudah tenggelam, apa yang terjadi? Bingung kita cari orang mau marah-marah sama kita. Bahkan tidak ada lagi yang marah-marah. Coba, ini yang disebut dengan the law of correspondence. Itu yang disebut dengan hukum kesesuaian. Makanya orang yang masih punya kemarahan, maka dia akan terus didatangkan sumber-sumber kemarahan bagi dia. Itu yang disebut dengan hukum kesesuaian. Sekarang sadar? Sadar? Oke. Tetapi tidak cukup menyadari ini, tidak cukup tahu ini. Setelah ini kemudian praktekkan. Bagaimana cara merilis energi kemarahan? Bagaimana cara kita mengendalikan emosi, mengendalikan pikiran, mengendalikan ego, mengendalikan sikap, sehingga kita tidak terjerumus ya pada arus ya kemarahan itu. Di dalam Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 103, saya tidak akan bahas semuanya, tapi saya akan bahas bagian yang paling penting saja yang ingin saya kupas, yang kaitannya dengan kajian kita. Coba perhatikan ya, bagian baris kedua yang paling akhir. Ini ada ayat berbunyi begini, wa kuntum ala syafa hufratim minan nar fa anqadakum minha. Ulangi ya, wa kuntum ala syafa hufratim minan nar fa anqadakum minha. Saya sengaja ya terjemahannya saya besarkan. Perhatikan ya, yang warna hijau. Kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu. Hebat ya Quran ya. Ulangi ya. Wa kuntum ala syafa hufratim minan nar fa anqadakum minha. Kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu. Siapapun yang sudah berada di jurang tepi neraka, percayalah, cinta kasih Allah akan datang dan Allah pasti akan menarik kita. Pasti Allah akan menyelamatkan kita. Bagaimana cara menyelamatkannya? Inilah cara semesta cuci gudang yang harus dipahami. Ternyata ketika kita berada di jurang neraka kemarahan, justru Allah menghadirkan sumber-sumber kemarahan. Ketika kita berada di jurang kebodohan, dihadirkanlah orang-orang yang mengingatkan bahwa kita masih bodoh, para penipu. Sadar gak Bapak Ibu sekarang? Banyak yang hadir dalam kehidupan kita. Ternyata semua yang hadir dalam kehidupan kita itu adalah utusan-utusan Tuhan yang mengingatkan kita bahwa dalam diri kita ada yang harus disembuhkan. Hebat ya cara semesta. Tapi baru tahu sekarang ya. Betul nggak?
Kita ini kan selama ini menganggap Allah itu seperti Doraemon, tidak by proses. Semua itu seolah-olah terjadi begitu saja. Pada alam semesta ini mengajarkan proses. Semua ada prosesnya, semua ada waktunya. Dan kita tidak mau mengikuti proses itu. Sudah bisa menangkap ayat ini? Oke, pelan-pelan ya, lanjut. Makanya di Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-7 Allah berfirman, wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna allaha yab'asu man fil kubur. Dan sesungguhnya saat itu pasti datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah akan membangkitkan semua orang dari dalam kubur. Apa yang Bapak Ibu tangkap dari ayat ini? Katanya nanti semua akan dibangkitkan dari dalam kubur, disuruh baris berbaris, antri di posyandu karena ada penimbangan. Kalau begitu konsepnya Bapak Ibu, ayat ini tidak universal. Kenapa? Kalau saat itu yang dimaksud katanya hari kebangkitan di dalam kubur, kan belum semua orang ada di kuburan. Betul apa tidak? Kan baru sebagian yang di kuburan. Kan sebagian hari hirup keneh. Tanu hirup rek dikumahakeun. Paham Bapak Ibu? Sedangkan kebenaran itu harus bersifat universal, bisa diterima oleh akal kita, memenuhi asas koherensi, asas korespondensi, dan asas pragmatis. Karena itulah cirinya ilmu. Asas koherensi, ilmu itu tidak boleh berlawanan dengan akal. Asas korespondensi, ilmu itu harus nyata dan bisa dibuktikan sekarang. Asas korespondensi, ilmu itu harus berkesesuaian. Artinya apa? Harus punya asas pragmatis, memiliki nilai manfaat buat kehidupan. Yuk sekarang kita tarik 3 asas itu dari ayat ini. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sekarang sedang berada dalam kubur? Karena ketika kita bilang kubur, pasti yang kita pikirkan seonggok tanah. Selalu itu aja. Padahal kalau kita sadari, Bapak Ibu, kuburan yang sebenarnya adalah tubuh kita sendiri. Kuburan yang sebenarnya adalah paradigma kita sendiri. Kuburan yang sebenarnya adalah program-program masa lalu yang telah memenjarakan kita sendiri. Kuburan yang sebenarnya adalah doktrin-doktrin masa lalu yang telah memenjarakan kita, sehingga kita sulit keluar dari semua doktrin itu. Pertanyaan selanjutnya dari saya, apakah kita saat ini sedang berada dalam kubur? Jangan ngerti kan wae. Kalau gitu saya kasih contoh deh, saya kasih contoh. Saya akan bahagia kalau saya sudah punya rumah bagus. Itu doktrin, dogma atau bukan? Dogma, doktrin. Akan bahagia nggak orang ini? Wah, seumur oke. Hukum tarik menarik tidak bisa merespon itu. Saya akan bahagia kalau saya punya rumah bagus. Tidak akan datang rumah bagus. Tetapi mereka yang sudah merasa bahagia, walaupun rumah bagus belum ada, rumah bagus pasti datang. Saya bersyukur bahwa sekarang rumah saya sudah bagus. Dan saya merasakan rumah idaman saya seolah-olah sudah hadir dan ditempati oleh saya. Dan saya merasakan seolah-olah kegiatan saya di rumah itu sudah terjadi.
Itulah teknik berdoa yang sebenar. Bapak Ibu, sekali lagi saya tanya, saya akan bahagia kalau saya punya rumah bagus. Doktrin bukan? Program bukan? Dogma bukan? Pernah Bapak Ibu bertanya, itu dogma dan doktrin buatan siapa? Kan itu buatan orang lain yang diinputkan pada kita dan kita setuju. Dan kalau kita setuju pada doktrin itu, artinya kita sedang berada di kuburan. Nama kuburannya namanya kuburan kemiskinan. Mual boga-boga. Jadi kalau begitu banyakkah Bapak Ibu kuburan? Sudah kita terkubur di tubuh ini, terkubur oleh program, terkubur oleh doktrin, terkubur oleh dogma, terkubur oleh pikiran-pikiran masa lalu yang membuat kita terjerat dalam situasi yang sama. Jujur ya, ada nggak kita melihat orang sudah miskin semakin miskin? Kuburan bukan itu? Kuburan. Dari mana kemiskinan? Dari perasaan miskin. Dia merasa tidak layak, dia merasa tidak pantas, dia merasa tidak mungkin. Betul nggak? Bahkan dia mengakui seolah-olah kemiskinan itu dari Tuhan. Karena ada yang mengajarkan, itu takdir. Seolah-olah kemiskinan itu dari Tuhan. Padahal kemiskinan itu, kata Tuhan, berasal dari hasil tanganmu sendiri. Kemiskinan itu bukan ujian. Kemiskinan itu adalah akibat dari sebab yang kita buat. Udah nyambung sekarang? Makin tercerahkan, makin pusing. Keterlaluan kalau kalian makin pusing. Udah ngomong saya dari tadi. Udah pelan-pelan saya coba ya. Supaya masuk ini ya. Karena yang saya sampaikan ini pengalaman. Saya juga pernah berada di kuburan itu Bapak Ibu. Saya pernah berada di kuburan itu. Dulu saya mau nyicil mobil aja nggak berani. Lalu datanglah orang yang membangkitkan saya dari kubur. Dan orang itu cuma lulusan SD, mobilnya banyak. Dia bilang sama saya aja lulusan SD mobilnya banyak Pak. Bapak sekolah tinggi-tinggi gak punya mobil. Wah. Itu saya kayak ditampar tuh sama dia. Iya. Dan hebatnya dia itu, saya sama istri saya tuh. Diajak makan itu, jalan-jalan ke Taman Safari pakai mobil dia. Tapi dia mulia sekali hatinya. Rupanya mau nampar saya dengan kata-kata itu. Suatu saat lagi makan di Taman Safari itu, dia bilang sama saya, enak ya Pak ya punya mobil bisa jalan-jalan. Iya. Bapak mobilnya mana? Saya lulusan SD aja Pak, katanya mobilnya ganti-ganti. Betul. Ternyata di situ saya baru sadar bahwa tingkat pendidikan itu tidak menentukan seberapa kualitas kehidupan kita. Tapi dia sudah melampaui diri saya kesadaran. Wah, saat itu saya masih ingat tuh, istri saya itu waktu itu juga sempat dialog dengan saya. Gaji PNS saya waktu itu 84.000 Bapak Ibu. 80% golongan 3A baru sarjana. Cicilan saya 600.000. Bingung kan? Gara-gara sama dia itu saya diracuni. Saya bilang gaji saya 84.000. Waduh, saya dihantam lagi. Habis Bapak yakin kalau hidup Bapak cuma gaji itu? Salah lagi saya. Jadi saya bicara ini pengalaman. Setelah saya ambil mobil yang cicinya 600.000 padahal gaji saya cuma 84.000, saya buka pikiran saya. Berikutnya ambil lagi mobil lebih mahal lagi, ambil lagi mobil mahal lagi, selalu kebayar. Wah, ini problemnya ada di saya bilang, bukan di mobil. Karena selama itu saya ada di kuburan kemiskinan yang diciptakan oleh program yang saya inputkan di dalam diri saya. Seperti yang di dalam, itulah yang di luar.
Seperti yang di luar, itulah yang di dalam. Seperti yang di atas, itulah yang di bawah. Seperti yang di bawah, itulah yang di atas. Ternyata masalah saya saat itu adalah saya harus membongkar kuburan saya. Saya harus bangkit. Wah, mulai merambah itu. Mikirkan rumah, kebeli. Merambah lagi. Mikirkan masjid ini dulu. Jadi. Merambah lagi. Bikin sekolah. Jadi. Wah, ternyata Allah itu tanpa batas. Selama yang membatasi adalah kuburan yang saya ciptakan sendiri. Makanya di ayat ini dikatakan, dan sesungguhnya saat itu pasti datang. Apa saat itu? Tak ada keraguan padanya. Dan bahwasannya Allah akan membangkitkan semua orang dari dalam kubur. Hebat Allah. Allah akan membangkitkan para sahabat dari kuburan yang para sahabat ciptakan sendiri. Bayangkan, sudah berapa tahun kita bikin kuburan itu? Sudah sedalam apa? Sudah setebal apa? Banyakkah di sini yang perlu dibongkar? Banyakkah kuburan kita? Dan itu yang telah memenjarakan kita. Maaf Bapak Ibu. Dalam konflik, dalam kemiskinan, dalam kekurangan, dalam penyakit. Bayangkan. Bapak Ibu nanti pulang ke rumah, ambil pulpen, coba apa saja program yang sudah dimasukkan, aturan main yang pernah dimasukkan oleh lingkungan kepada saya. Coba dari kecil kita diajarkan. Sekolah, melamar kerja, dapat uang. Program bukan itu. Kuburan bukan itu. Kuburan. Kita sekolah, melamar kerja, dapat uang. Perhatikan saya. Kalau melamar kerja, apa yang terjadi? Berarti kita akan kerja di orang. Kalau kerja di orang, apa yang terjadi? Waktu kita jadi milik orang. Yang kedua, kita harus ikut aturan orang. Yang ketiga, kita tidak sadar kalau kita sedang menyiapkan masa depan orang. Dan yang keempat yang luar biasa, gaji kita ditentukan oleh orang. Akhirnya kita memasuki penjara kuburan yang namanya keterbatasan finansial. Lalu pakai ilmu, oh nanti kalau kita punya uang, kita piknik ya anak ya. Piknik enggak itu? Wow. Mau ini kemana-mana, ya. Semua nanti kalau papa punya uang, kita makan di restoran, bakal jadi mual. Akhirnya kita dibohongi oleh satu kata yang bernama nanti, dan terus dibohongi oleh kata itu dan kita percaya nanti. Padahal nanti itu tidak ada. Itu hanya ilusi pikiran saja. Harusnya saat ini kan dikuatkan. Ya, nah, ya, kita yakin kita akan makan di restoran itu. Kita yakin kita juga pasti punya mobil itu. Kita rasakan kebahagiaan orang lain yang sudah punya mobil bagus itu. Kita rasakan rumah orang lain yang rumahnya sudah bagus itu. Rasakan kita seolah-olah sudah di dalam. Bukan iri hati, bukan dengki pada orang lain. Makanya penyakit orang miskin, kata Ali bin Abi Thalib, itu adalah iri. Makanya miskin semakin miskin. Kuburan bukan Bapak Ibu? Kuburan. Belum lagi kuburan keyakinan. Banyak gak kuburan keyakinan? Wah. Semua yang ibu bapak yakini hari ini jangan-jangan cuman kata orang. Bukan aturan yang dibuat oleh semesta, bukan kata Quran, bukan kata Allah. Semuanya adalah apa kata orang yang dipercayai seolah-olah itu kata Allah. Coba Bapak Ibu, banyak orang yang punya keyakinan ketika akibat itu datang, itu dari Allah. Banyak gak? Kuburan bukan Bapak Ibu? Kuburan bukan? Rek cicing wae. Udah ngatu.
Bangkit, bangkit. Makanya kata-kata wa annallaha yab'asu man fil kubur. Dan Allah akan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu. Siapa yang akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburannya itu? Siapa? Mereka yang sadar kalau mereka itu terkubur. Sok sekarang Bapak Ibu, mau dibangkitkan oleh Allah? Mau apa tidak? Ngomongnya juga nggak semua. Mau apa tidak? Sekarang sadari kuburan apa yang sedang mengubur saya. Sadari itu. Ulangi ya. Temukan kuburan apa yang sedang mengubur saya. Contoh, Bapak Ibu mungkin punya keyakinan bertemu Tuhan itu nanti kalau sudah mati. Dari siapa itu? Cek saha eta? Eta ada. Oh, soal pakai peci percaya. Baca tuh di Quran, kata Allah, ya, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'aj. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Ada ayat lain yang mengatakan, innal ladina la yarju liqa'ana wardu bil hayati dunya wa jama'anu biha waladinahum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun. Tapi barang siapa yang tidak berharap jumpa dengan Allah, selamat tinggal dalam neraka, kata Allah. Itu Quran, Bapak Ibu. Diperkuat lagi di Quran surat Al-Isra 72. Barang siapa yang tidak melihat di dunia, tidak akan bisa melihat di akhirat. Itu Quran. Dan jalannya pasti sesat. Quran, Bapak Ibu. Tapi begitu tebalnya kuburan paradigma itu, sampai tidak percaya bahwa kita bisa berjumpa dengan Dia. Padahal para nabi, para rasul semua berjumpa dengan Tuhannya itu di dunia. Tidak ada berita Isra Mi'raj sama kita. Kalau Nabi Muhammad bertemu setelah mati, dari mana beritanya? Betul apa tidak? Coba saya mau nanya, masuk akal nggak yang saya sampaikan? Masuk nggak? Berarti punya akal. Ya lumayan ciri punya akal itu, kalau diajak bicara pakai akal, masuk akal. Banyak juga yang punya akal, ya. Tetapi kalau di acara yang masuk akal, saking tebal kuburannya, dia bilang gak masuk akal. Coba bayangkan Bapak Ibu. Yuk sekarang perhatikan lagi. Banyak gak kuburan? Banyak. Waduh, kalau diperiksa satu-satu itu kuburannya luar biasa. Pantas keluar-luar wae. Begitu dalam, begitu tebal. Kita sudah terjerumus di kuburan yang dibuat oleh kita sendiri. Yuk sekarang kata Allah, wa annallaha yab'asu man fil kubur. Allah menjamin setiap orang akan dibangkitkan dari kuburannya. Setiap orang, Bapak Ibu. Siapa? Yang sadar kalau dirinya masih terkubur. Yuk sekarang pulang ke rumah nanti, bikin tulisan, saya terkubur oleh apa saja. Jangan-jangan Bapak Ibu, kita terkubur oleh penyakit, terkubur oleh kemiskinan, terkubur oleh konflik yang tidak berakhir. Betul nggak? Terkubur oleh kesulitan finansial. Yes. Waduh, ini udah saya bagikan nih rahasia hidup. Beruntung sekali Bapak Ibu yang dengar kajian ini. Beruntung Bapak Ibu, ya beruntung sekali. Ini kajian yang kalau dipraktekkan luar biasa. Dan sudah banyak yang mempraktekannya, ternyata luar biasa. Ada sahabat kita dari Malaysia, luar biasa. Beliau datang dari Malaysia, hari ini hanya untuk ikut kajian hari ini dari Malaysia. Tepuk tangan. Ketemu saya tadi, cuman menangis saja, sudah tidak bisa berkata-kata.
Itu kerinduan jiwa ya. Kenapa? Ingin pulang karena kita sudah berjalan terlalu jauh. Bapak Ibu, kalau kita hanya berbicara kebangkitan dari kubur, kebangkitan kubur tuh nanti lagi, apa nilai manfaatnya buat kita saat ini? Jujur, Quran itu buat sekarang? Buat saat ini? Tapi begitu saya jelaskan ayat ini, sekarang di sini saat ini, Bapak Ibu sadar kalau Bapak Ibu terkubur oleh apa saja yang mengubur, maka Allah akan menolong Bapak Ibu untuk mengalami kebangkitan. Wa anna sa'ata, dan saat itu pasti datang. Wa anna sa'ata atiyatul la roiba, tidak perlu ragu. Saat itu datang, caranya nggak usah dipikirkan, karena cara bukan wilayah kita. Sadar saja bahwa saya sekarang sedang terkubur oleh paradigma lama, keyakinan lama yang telah memenjarakan kita. Coba Bapak Ibu, kalau kita sedang di kuburan, sempit apa luas? Coba Bapak Ibu, sadar nggak ketika pikiran kita sempit kalau kita sedang terkubur oleh pikiran? Sadar nggak ketika dada kita sempit, kita terkubur oleh emosi kita? Sadar? Harusnya kita tuh tanpa batas. Harusnya. Kenapa kita begitu luar biasa? Tinggal di tempat yang sempit. Mohon maaf Bapak Ibu. Sudah rumahnya sempit, rumah fisik maksud saya. Pikirannya sempit, dadanya sempit, sudut pandang sempit, ilmunya sempit, semuanya sempit. Eta betah cicing dinu kitu. Jujur ya Bapak Ibu, masih sempit gak sekarang? Masih sempit gak? Oke. Nah kalau sudah rada lega sedikit, belum tentu bangkit dari kubur. Baru 1-2 kuburannya sudah bisa dipatahkan. Siapa tahu masih banyak kuburan yang lain. Betul nggak? Coba Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya kan? Kalau siapa yang sholatnya rajin, maka dia akan masuk surga. Awas itu. Awas itu. Diyakini nggak? Nah, akhirnya sholat jadi tujuan. Kalau sholat sudah rajin, rasanya sudah ahli surga. Padahal kata Allah di Quran, sholat itu bukan tujuan, sholat itu alat. Tujuannya adalah kita terbebas dari perbuatan keji dan munkar. Walaupun sholat rajin, kalau masih melakukan perbuatan keji dan munkar, berarti kan tujuan sholatnya belum tercapai. Tapi paradigma itu sudah mengakar di sini, seolah-olah kalau saya sudah sholat rajin, sudah selesai, ahli surga. Kuburan bukan itu? Kuburan. Itu paradigma lama yang tidak cocok dengan Al-Quran. Kan di Quran jelas. Aqimis sholah, inna sholah tanha anil fasa wal munkar. Sholat itu tujuannya adalah kita terbebas dari perbuatan keji dan munkar. Kalau kita masih melakukan perbuatan-perbuatan itu pada sudah sholat, kan belum tercapai tujuannya. Buka kuburannya. Oh ternyata ada yang harus saya perbaiki dalam sholat saya. Tapi kalau orang yang sombong pasti tidak mau mengakui itu. Makanya Bapak Ibu, kekuatan terbesar manusia ketika dia mampu mengakui kelemahan dirinya. Orang yang paling kuat itu adalah mereka yang mampu secara jujur mengakui kelemahan dirinya. Agak lama ya saya di sini, agak lama supaya ngerti. Kalau nggak dibahas lama nanti nggak ngerti-ngerti. Oke. Di dalam Quran surat At-Taghabun surat ke-64 ayat 7 Allah berfirman seperti ini. Orang-orang yang tertutup. Tertutup apanya? Ya tertutup segalanya. Banyak yang tertutup. Tertutup mata kolbunya, tertutup pikirannya. Betul nggak? Tidak terbuka terhadap kritik. Merasa paling benar sendiri. Itu tertutup itu. Nah jadi Bapak Ibu, kata-kata kafir itu stop, digunakan untuk memvalidasi orang lain yang berbeda keyakinan kita. Gak zaman lagi. Itu paradigma lama. Jangan-jangan yang masih tertutup itu saya tertutup terhadap pendapat orang,
saya tertutup terhadap ilmu baru, saya tertutup terhadap gagasan baru, saya tertutup terhadap semua hal yang membuka diri saya masih bertahan di paradigma lama. Itu yang namanya kafaro. Makanya Bapak Ibu, dari kecil kita diajarkan untuk memvalidasi orang lain. Kalau berbeda keyakinan kita, katanya kafir. Itu kuburan, gak laku lagi. Quran tidak mengajarkan begitu kok. Yang saya pahami, Quran tidak mengajarkan begitu. Yuk kita lihat. Orang-orang yang tertutup mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Coba, orang yang tertutup terhadap pandangan baru, pasti dia punya keyakinan seolah-olah saya tidak akan berubah. Jujur ya, mungkin di antara Bapak Ibu sebelum dapat kajian dari saya berulang-ulang, mungkin ada yang pernah punya keyakinan gitu. Seolah-olah kehidupan Bapak Ibu tidak mungkin berubah. Seolah-olah semua realitas yang sedang terjadi dalam kehidupan kita tidak mungkin berubah. Saya kasih tahu Bapak Ibu, pengumuman dari saya. Realitas bukan seperti batu yang kaku. Realitas itu ternyata seperti tanah liat. Dia bisa dibungkak, bisa dibangun oleh kita, bisa dirubah oleh kita. Gimana cara merubah realitas? Ubah diri kita di dalam. Lihat Bapak Ibu sekarang, ya, saya mau demonstrasi. Mau demonstrasi malah nggak mau. Oke, Bapak Ibu lihat demonstrasi saya. Ya. Oke, saya besarkan dulu. Oke. Orang yang tertutup sengaja saya buat supaya ngerti. Coba, bisa nggak saya perbaiki di sini? Ulangi, bisa nggak diperbaiki di sini? Di mana saya harus perbaiki? Di sumbernya. Setuju ya? Oke, perhatikan saya. Ada realitas luar, ada realitas dalam. Ada realitas eksternal, ada realitas internal. Jujur Bapak Ibu. Ada di luar, ada yang di luar ingin kita perbaiki. Apa yang terjadi? Kita coba perbaiki yang di luar. Berhasil? Tidak. Suami, pasangan, sebut saja kurang baik. Terus diperbaikannya di luar. Semakin ditekan, semakin melakukan perlawanan dan kita tidak akan berhasil. Makanya semua yang di luar itu hanya proyeksi tentang apa yang di dalam. Lihat, proyeksi itu begini. Ini namanya proyektor. Proyektor kerjanya memproyeksikan apa? Gambar. Hasil proyeksinya ada di sini. Ini namanya layar. Ya, Bapak Ibu, perhatikan sekali lagi. Sumbernya ada di mana? Sumbernya ada di sini. Sumbernya ada di sini, di dalam proyektor dan di dalam laptop ini. Yang ini bukan yang sebenarnya. Ini hanya proyeksi. Oleh karena itu, ada kata-kata, semua yang terlihat adalah proyeksi dari yang tak terlihat. Semua yang fisik adalah proyeksi dari semua yang metafisik. Jadi sebetulnya semua realitas yang di luar itu adalah proyeksi yang di dalam. Sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu bisa memperbaiki proyeksinya? Gak bisa. Apa yang saya perbaiki? Yang di dalamnya. Oke, sekarang saya ubah. Saya perbaiki.
Saya perbaiki. Pup, 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 pup. Ah, udah. Ah. Berhasil saya memperbaiki? Di mana? Di dalam. Jujur ya, selama ini kalau ada situasi di luar yang tidak enak, diperbaikannya di mana Bapak Ibu? Bara rohong wae. Di luar, di dalam. Tuh. Berhasil apa tidak? Tambah mumet hidup. Coba perbaikinya ke dalam. Apa yang harus diperbaiki? Program kita, cara berpikir kita, cara bersikap kita, emosi kita, pikiran kita, ego kita, perbaiki ke dalam. Ih, luar biasa. Sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu, pinter apa tidak? Semua yang terlihat berasal dari yang tak terlihat. Semua yang fisik berasal dari metafisik. Clear? Oke, sekarang saya tanya. Berarti semua yang kelihatan sebagai realitas dalam kehidupan ini, Bapak Ibu, fenomena fisik atau fenomena mental? Ulangi, jangan ngerti kene. Hese. Iya, udah cari cing di kuburan wae atuh. Makanya ngaji jangan di kuburan ya. Bangkit. Udah, pengetahuan lama hapus. Gak ada gunanya. Buktinya dompet aja kosong. Udah baca ya rojak berapa kali, tambah kosong dompetnya. Tapi kalian tuh hebat ya. Sudah kejadian yang berulang-ulang itu datang terus menerus, tapi nggak mau merubah yang di dalam. Masih menggunakan program lama yang sudah jadul. Geus puguh hasilna kitu, hayo we kitu. Mohon maaf ya. Sudah jelas sholatmu itu tidak bisa membuat kamu jadi baik. Anger we sholatna kitu. Omean atuh. Aduhai jang wawan numpak mobil sedan. Sedana ucutan di kolong jambatan. Omean, omean. Lagu apa itu ya? Itu bagus tuh lagu Jang Wawan itu ya. Teu boga duit ngajual doma. Domana leungit ngajual mitoha. Dasar si Wawan. Ya cicing di kuburan wae tuh. Tidak berubah, mitoha ge dijual. Bapak Ibu perhatikan. Aduh. Makanya kan terang-terang kolentrang si londok paeh nunutan, tiga brus kana durukan, mesat gobang kabuyutan. Duh, itulah. Terang-terang kolentrang itu menceritakan betapa sibuknya kehidupan ini. Tapi banyak yang sibuk tapi kosong, tidak bermakna. Tidak tahu apa yang dia kerjakan. Digambarkan oleh orang Garut itu dengan lagu terang-terang kolentrang, tiga Garut itu teh. Bukan dari Sumatera Utara. Terang-terang kolentrang si londok paeh nunutan. Londok apa? Londok itu adalah binatang yang suka bunglon. Binatang yang suka yaitu ya mengelabui. Kalau dia ada di dahan jadi seperti dahan. Kalau dia ada di daun seperti daun. Itu si dasamuka. Banyak wajah. Gitu. Nah, eta lonok, aya lonok tadi dia. Pura-pura soleh padahal henteu, dasar lonok. Si lonok paeh. Nah, lonok itu adalah orang yang suka
berpura-pura, bertopeng, berkamuflase, pura-pura sibuk tapi nggak sukses. Terang-terang kolentrang, si londok paeh, mati. Kenapa? Nunutan. Nunutan itu kan hilang kesadaran, gitu. Kerja dari pagi sampai sore, nggak tahu yang dicari apa. Terus aja mengejar ekspektasi, terus mengejar sesuatu yang tidak pasti. Tapi dia tidak tahu ilmunya. Dia pikir dengan kerja keras semua akan nyata. Tidak. Alam semesta tidak pernah memahami kerja keras. Ingat ya, kalau kerja keras itu kuncinya sukses, harusnya semua orang yang kerja keras sekarang sudah sukses. Buktinya? Eta tulang dibanting-banting. Bapak Ibu, maaf ya. Udah tulang dibanting-banting, tetap yang dia inginkan semakin jauh. Jadi artinya semesta aja udah mengajarkan tidak semua orang sibuk itu sukses. Malah justru kalau kata saya, kalau kalian masih sibuk gak sukses. Orang sukses gak sibuk. Lihat orang sibuk, betul nggak? Iya, yang dimakan tadi pagi aja ditanya apa nggak tahu. Saking sibuknya. Teuing aya di mana tah pikiranana? Betul nggak? Sudah minum kopi dikasih sama istrinya, berantem sama istrinya, saya belum minum kopi. Tuh orang sibuk. Banyak yang sibuk, gak sukses bu. Terang-terang kolentrang, si londok paeh nunutan. Nah, si londok ini, orang yang berpura-pura ini paeh, mati. Kenapa? Mati kesadarannya. Nunutan. Nunutan itu artinya apa? Terkantuk-kantuk, hilang kesadaran, digebrus karena durukan. Maksudnya dia itu kemudian masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Nah setelah masuk ke dalam api itu baru sadar. Untung sadar, nunutan gitu. Baru mesat gobang kabuyutan, menggunakan ilmu dari leluhur, dari para nabi, para rasul, para sunan, para wali. Itulah ilmu kesadaran. Kudu kapanggih jeung gobang. Harus ketemu dengan ilmu kabuyutan. Sekarang Bapak Ibu, semua keyakinan-keyakinan dari leluhur kita, dari zaman kuno, dari para nabi, para rasul, para sunan, para wali, semua keyakinan yang diwariskan oleh leluhur kita zaman kuno itu sekarang bisa dijelaskan dengan sains modern. Semua menjadi terjelaskan. Orang tua kita dulu bilang Tuhan itu Sang Hyang Tahya. Sekarang orang sudah masuk fase baru, Higgs boson, God particles. Eueuh tapi aya, aya tapi eueuh. Isi tapi kosong, kosong tapi isi. Orang semua sudah masuk yang namanya medan kuantum. Luar biasa Bapak Ibu. Apa lagu itu? Terang-terang kolentrang, silondok paeh nunutan, mesat hati gebrus kana durukan, mesat gobang kabuyutan. Tuh. Jangan-jangan ini para londok-londok yang ada di sini lagi ada dalam durukan, betul nggak? Tapi nggak apa-apa ya, sadar kalau dia dalam kuburan itu akan dibangkitkan dari kubur. Sadar kalau saya bodoh, sadar kalau ada program yang mengendalikan diri saya yang tidak bermanfaat lagi, sadar itu. Itulah yang disebut dengan kebangkitan. Oke, dalam ayat ini jelas, orang-orang yang tertutup mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Bapak Ibu, masih banyak gak orang ketika disuruh bisnis bilangnya apa? Abdi mah sakieu.
Saya mah sudah aja segini, pasrah total kepada Allah, disangka pasrah teh model gitu. Bayangkan, apalagi ada program yang masuk di otaknya, bagian kita main nanti. Dunia itu untuk orang kafir, kita ini orang beriman nanti. Kuburan bukan itu. Padahal sudah saya bilang tadi, yang menentukan masa depan kita adalah kualitas kesadaran kita saat ini. Yang menentukan kualitas kesadaran kita saat ini adalah berserah diri, tidak melawan arus kehidupan. Berserah diri artinya hadir di sini saat ini sekarang, terima semua yang ada apa adanya tanpa syarat. Itulah Islam. Oke, lanjut ya. Katakanlah, memang demi Tuhanku, benar-benar kamu akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi sebetulnya saat kita dibangkitkan itu, sebetulnya kita sedang diajari sebab apa yang sudah kamu buat sehingga akibatnya seperti yang kamu rasakan saat ini. Sadar dan belajar mengambil tanggung jawab. Oh, ternyata semua sebab, semua akibat itu berasal dari sebab yang saya buat. Saya mengambil tanggung jawab ini. Saya berhenti mengeluh karena saya percaya Allah sudah menjamin bahwa segala beban yang ada pada diri kita tidak mungkin melampaui batas kemampuan kita sendiri. Berarti saya mampu. Berarti saya bisa melewati semuanya. Berarti saya kuat. Dan Allah akan menemani saya untuk melewati semua ini. Jika kita seperti itu keyakinannya, Bapak Ibu, perhatikan saya. Semua akan berubah. Wih, keren ya Quran ya. Keren apa tidak? Makanya saya itu ingin menyatakan pada Bapak Ibu, yuk kita mengapresiasi. Jangan cuma bicara. Katanya kita sudah ditinggalkan 2 warisan. Yang satu Quran, 2 sunnah, gitu kan? Siapa yang berpegang teguh pada keduanya, maka selamatlah dia. Ngomong melulu, tiap hari minta sumbangan. Ngomong zakat, harusnya dia yang zakat, hanya nganjurin orang lain zakat, dia nggak pernah. Jadi amilin malah ambilin. Dasar. Tapi yang gitu banyak ya pengikutnya. Beda dengan saya, nggak ada pengikut. Yang ilusi, yang palsu-palsu seneng. Makanya benar ya kata-kata yang disampaikan oleh Carl Jung itu. Ketika kamu melihat keluar, kamu mimpi. Tapi ketika melihat kamu ke dalam, kamu terbangun. Ayo, satu-satunya yang bisa menghentikan mimpi kita, bangun dari tidur. Dan untuk bangun dari tidur, sekarang melihat ke dalam. Sudah ingat tadi, masih ingat kan? Saya tidak bisa memperbaiki huruf-huruf yang di layar tadi, walaupun ditonjok-tonjok. Tapi saya hanya bisa memperbaiki di sini. Begitu diperbaiki yang di dalam, yang di luar pun berubah. Sesederhana itu Bapak Ibu. Kalau tahu ilmunya, keren sebetulnya. Ya, cuman selama ini kan ilmu ini dirahasiakan. Makanya saya tidak rahasiakan ilmu, saya buka untuk semuanya. Kenapa para nabi, para rasul itu datang ke dunia ini? Mereka sebetulnya ingin menyampaikan rahasia ini. Tapi rahasia ini tenggelam selama ini. Ya, karena kita terlalu sibuk ya untuk mengerjakan yang sebetulnya itu bukan diperintahkan oleh agama. Bapak Ibu perhatikan. Ini ada seorang filosof yang sangat terkenal menyatakan bahwa
Bukan yang paling kuat dan paling pintar yang bertahan, tetapi mereka yang paling mampu mengelola perubahan. Itu yang akan bertahan. Jadi pernah mungkin Bapak Ibu mendengar yang namanya evolusi Darwin. Dan ternyata Darwin pun mengatakan yang paling kuat bertahan di semesta ini bukan yang paling kuat, tetapi mereka yang adaptif terhadap perubahan. Bapak Ibu, kalau yang paling kuat yang bertahan, harusnya dinosaurus sampai sekarang masih ada. Ternyata semua yang saurus itu tidak tahan walaupun mereka kuat. Alam semesta mengajarkan bahwa yang kuat itu tidak bisa bertahan, tapi yang adaptif terhadap perubahan, yang bisa menyesuaikan terhadap setiap perubahan. Seperti air, kalau wadahnya botol, dia berbentuk botol. Wadahnya piring, dia berbentuk piring. Wadahnya gelas, dia berbentuk gelas. Dan syarat untuk bisa adaptif harus lembut. Itu sebabnya saya sering mengatakan bahwa kekerasan itu adalah sahabat kematian. Kelenturan dan kelembutan itulah sahabat kehidupan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi masih ingat kata-kata saya tadi? Kualitas kehidupan kita di masa depan ditentukan oleh kualitas kesadaran kita saat ini. Yes? Yes? Oke. Berarti bukan masa lalu kan? Oke. Izinkan saya untuk menyampaikan pesan penting hari ini. Ketika masa lalu masih mencengkram pikiran, maka saat ini dengan segala berkahnya akan dikaburkan oleh pikiran. Dengarkan kata-kata saya. Siapapun yang sedang mendengarkan kajian saya saat ini, yang masih dicengkram oleh masa lalu, dan mengizinkan pikirannya dicengkram terus oleh masa lalu, yakin, saat ini dengan segala berkahnya dikaburkan oleh pikiran kita sendiri. Dan kita tidak akan bisa melihat berkah hari ini. Ketika kita berhasil berserah pada apa yang ada, lalu hadir sepenuhnya di sini, saat ini, sekarang, masa lalu akan kehilangan kekuasaannya. Bagaimana caranya supaya masa lalu tidak mencengkeram kita? Selalu sadar, selalu hadir di sini, saat ini, sekarang. Masih ingat kata-kata saya tadi? Dalam tradisi Arab itu disebut Islam. Dalam tradisi Hindu disebut Karma Yoga. Dalam tradisi Cina disebut Wu Wei. Dalam tradisi Barat disebut letting go. Sebetulnya Bapak Ibu, pasrah itu artinya apa? Kita tidak melawan arus kehidupan. Dan arus kehidupan itu terjadinya di sini, saat ini, sekarang. Ketika kita berhasil berserah diri pada apa yang ada, lalu hadir sepenuhnya di sini, saat ini, sekarang, masa lalu akan kehilangan kekuasaannya. Saksikan saya, ketika masa lalu kehilangan kekuasaannya, maka dunia keberadaan yang selama ini dikaburkan oleh pikiran akan terbuka dan menunjukkan dirinya apa adanya. Oh, ternyata ketika kita hadir di sini, saat ini, sekarang, apalagi menyadari keberadaan nafas dalam diri kita, menyadari kalau kita sedang menarik energi dari ruang kosong ini, baru merasakan, oh ternyata sang keberadaan tidak pernah meninggalkan saya. Ketika dunia keberadaan sudah mulai terbuka dalam diri kita, apa yang terjadi? Keheningan mendalam akan muncul secara tiba-tiba dalam batin kita. Makanya ketika kita hadir di sini, saat ini, sekarang, merasakan dunia keberadaan dalam diri kita, tiba-tiba tanpa dicari, keheningan menyelinap dalam diri kita. Nah, ketika keheningan mendalam sudah muncul, perasaan damai yang tak dapat dipahami akan terbit. Ketika perasaan damai sudah muncul, apa yang terjadi? Sukacita besar akan mengungkapkan dirinya dalam batin kita. Ketika perasaan sukacita yang besar itu sudah hadir sepenuhnya di sini, maka di dalam sukacita yang besar itulah ada yang namanya kasih, ada yang namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, ada yang namanya cinta, ada yang namanya kekuatan positif.
Dan ketika sudah bangkit kasih itu dalam diri kita dan menunjukkan dirinya, maka dalam inti terdalam dari kasih itu hadirlah sesuatu yang kudus, yang tak terbatas. Pribadi yang tidak bisa disebut namanya, dia yang tak bernama akan menunjukkan dirinya dalam diri kita. Bayangkan Bapak Ibu, itulah hebatnya the power of now, ketika kita sudah lepas dari cengkraman masa lalu. Jadi kalau disingkat kira-kira begini prosesnya. Lepaskan cengkraman masa lalu dari pikiran. Ini penting Bapak Ibu. Baru kita berserah diri pada apa yang ada. Hadirlah di sini saat ini sekarang. Dunia keberadaan akan menunjukkan dirinya apa adanya. Keheningan mendalam akan muncul. Perasaan damai akan hadir. Sukacita yang besar akan hadir sepenuhnya. Kasih akan muncul dan terbangkitkan. Muncullah sesuatu yang kudus, yang tak terbatas, yang tak bernama. Itulah pencerahan. Wah Bapak Ibu, kalau kita bisa mempraktekannya setiap saat terus ya, ini luar biasa. Tapi sayang sekali ya, kita kadang-kadang tidak sungguh-sungguh. Kenapa? Karena diri kita ini sering dibawa oleh pikiran kita ke masa depan dan masa lalu. Bapak Ibu, ketika semua hal yang kita inginkan datang pada kita dan berkembang pesat, kita sering menyebutnya itu kesuksesan, bukan? Betul? Ketika semua hal yang kita inginkan pergi dari kita, bahkan menjadi layu, bahkan berantakan, kita sebut apa Bapak Ibu? Kegagalan. Ketika kita dapat membiarkan siklus kesuksesan dan siklus kegagalan itu pergi, maka kita sesungguhnya sedang menyediakan ruang untuk perubahan terjadi dalam diri kita. Lihat saya semuanya, tidak ada siang kalau tidak ada malam. Siang dan malam itu siklus. Dan setelah siang pasti malam, setelah malam pasti siang. Kesuksesan dan kegagalan itu datang silih berganti. Asal kita bisa menerima datangnya, membiarkan perginya. Bapak Ibu akan selalu damai. Jadi ketika kita membiarkan siklus kesuksesan, siklus kegagalan itu datang dan pergi, apa yang terjadi? Kita di sini sedang menyediakan ruang untuk perubahan terjadi. Dan kita sadar bahwa yang abadi dalam hidup ini adalah perubahan. Siang tidak abadi, malam tidak abadi, tapi siang dan malam itu abadi. Ketika kita mencengkeram kesuksesan, menendang kegagalan, berarti kita sedang menolak aliran kehidupan. Dan itulah sumber penderitaan. Sekarang paham Bapak Ibu dari mana penderitaan itu? Karena kita menendang kegagalan, mencengkeram kesuksesan. Betul? Itu sumber penderitaan. Maka dibutuhkan pemutusan untuk terjadi pertumbuhan baru. Karena siklus adalah rangkaian proses. Kesuksesan dan kegagalan hanyalah proses dalam siklus. Lihat saya semuanya. Bapak Ibu ini ada semuanya. Karena apa? Ada yang pernah ada di waktu yang lalu. Setelah mereka lahir, mereka berkembang. Setelah berkembang, kemudian mereka layu. Setelah layu, mereka mati. Setelah mati, mereka menyatu dengan tanah. Setelah itu dimakan oleh tanaman, tumbuhan. Betul? Tanaman dan tumbuhan dimakan lagi oleh manusia. Datang lagi kelahiran, berkembang, layu lagi. Betul? Lalu mati lagi, terus begitu. Makanya Bapak Ibu, kita sering bicara leluhur. Siapa sih leluhur itu? Semua leluhur itu ada di sini. Kenapa? Material yang ada membentuk tubuh kita, siapa jadi material-material yang pernah membentuk leluhur kita. Dan sekarang sedang membentuk tubuh kita. Makanya sayangi tubuh ini, hormati tubuh ini. Menghormati dan menyayangi tubuh ini sama dengan menyayangi leluhur kita.
Bapak Ibu, proses kegagalan itu penting bagi kesadaran spiritual. Terkadang untuk dapat ditarik ke dalam dimensi spiritual, kita harus mengalami kehilangan dan kepedihan yang mendalam. Betul? Bisa jadi apa yang disebut kesuksesan itu malahan membawa pada kehampaan. Tidak bermakna sama sekali. Banyak orang yang sebut sukses malah stres. Orang-orang yang sedang berada pada proses kesuksesan tidak mungkin hadir di kelas spiritual. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 216, perhatikan ini ayat terakhir yang kita kaji hari ini. Diwajibkan atas kamu berperang. Kutiba alaikumul qital. Wajib berperang? Perang melawan siapa? Ternyata perang yang sesungguhnya kata Nabi adalah perang melawan pikiranmu, perang melawan egomu, perang melawan emosimu, perang melawan sikap-sikapmu yang reaktif, yang tidak kreatif, ya, yang tidak konstruktif, sikap-sikap yang destruktif, yang merusak, ya. Nah, perhatikan ayat berikutnya. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu sesuatu yang kamu benci. Betul? Memang Bapak Ibu, yang hidup dengan ego pasti akan membenci segala sesuatu yang tidak disukai oleh ego. Betul? Coba lihat tuh orang yang nyetir mobil pakai ego, nyetir sepeda motor pakai ego. Ego itu selalu tidak macet. Ego itu mengatakan lebih cepat. Ego itu mengatakan lebih cepat sampai. Maka lihat ego, tidak mau diam sejenak untuk memberi kesempatan pada orang lain. Bahkan orang mau lewat pun tidak diberi kesempatan. Itu ego. Banyak gak Bapak Ibu yang hidup dengan egonya? Tidak ada ruang dalam dirinya. Bahkan sekedar untuk memberikan kesempatan pada orang lain pun tidak ada. Tempo hari saya menengok anak saya. Saya tidak menyebut tempatnya ya. Pokoknya kesanalah. Ketika mobil saya berhenti, karena di sana ada orang yang nyebrang banyak. Di belakang semuanya membunyikan klakson kencang-kencang. Luar biasa ya. Betapa manusia itu inginnya cepat sampai, tergesa-gesa. Kenapa? Ego tidak suka saat ini. Tidak bisa menikmati naik sepeda motor, tidak bisa menikmati naik mobil. Pikiran sudah di tujuan. Ego selalu membawa diri kita pada ketergesa-gesaan. Bapak Ibu, ketika kita sedang di jalan, ada yang menghalangi, marah ego? Marah. Bisa menerima ego? Tidak. Padahal orang ingin nyebrang. Padahal orang ingin belok. Nyaris tidak berkesempatan. Disitulah Bapak Ibu harus berperang. Di situ. Jadi perang itu setiap saat. Setiap saat. Setiap waktu. Setiap waktu. Setiap ruang. Setiap ruang. Wajib hukumnya perang. Perang melawan siapa? Perang melawan diri kita sendiri. Makanya kata Allah di dalam ayat ini, wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, bahwa itu amat baik bagi kamu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, bahwa itu amat buruk bagi kamu. Ego hanya menyukai jalan lenggang. Ego tidak siap jalan macet. Ya. Saya mohon maaf Bapak Ibu. Kalau jalan-jalan ke negara-negara, keliling-keliling gitu, ke negara orang lain, saya melihat ada negara di mana masyarakatnya sudah beradab. Kendaraannya itu rapi, parkirnya
rapi. Di jalan, rapi. Saatnya antri, antri. Saya melihat di situ, hebat ya, peradaban bisa seperti itu. Berapa lama ya mereka membangun peradaban itu? Ya, kita kalau macet, sepeda motor kiri kanan, bahkan yang dari seberang gak bisa lewat. Karena ada konsep di otaknya, tidak boleh macet. Saya harus cepat sampai. Coba Bapak Ibu sekali-kali izinkan kesadaran dalam diri kita mengendalikan kita. Izinkan sang kesadaran mengendalikan semuanya. Mengendalikan pikiran, mengendalikan ego, mengendalikan emosi, mengendalikan sikap. Izinkan. Di situ perang. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu amat baik. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Perhatikan saya, ego tidak siap untuk menerima yang tidak diinginkan oleh dirinya. Tidak ada ruang bagi dia. Yuk sekarang kita sadari. Bayangkan ya, setiap manusia dikendalikan oleh egonya. Di mana kesadaran? Itu yang kita saksikan. Nah, sedangkan semua kehidupan ini yang namanya realitas itu proyeksi dari apa? Apa yang ada di dalam proyektor. Kebayang nggak? Di luar amburadul, seperti di dalam amburadul. Sederhana Bapak Ibu, maaf ya, berkunjung ke rumah seseorang, berantakan rumahnya, semua benda-benda tidak pada tempatnya. Itu fenomena fisik atau fenomena mental? Fenomena mental. Betul? Jadi berantakan di luar itu berarti proyeksi dari apa? Berantakan di dalam. Kebayang ya, dalamnya kayak apa berantakannya? Coba lihat orang yang marah-marah di luar, kebayang nggak berantakan di dalamnya kayak apa? Coba orang yang senang berkonflik di luar, kebayang nggak berantakannya di dalam seperti apa konfliknya? Mengerikan ya. Setiap kita menyadari bahwa realitas itu bukan fenomena fisik, tapi fenomena mental, maka kita tidak tergoda untuk mengubah realitas dengan cara-cara fisik. Bapak Ibu, pernah mengalami kejadian di mana anak gak nurut? Oke. Fenomena fisik, fenomena mental. Fisik apa mental? Fenomena mental. Lalu Bapak Ibu memperbaikinya dengan mental atau fisik? Ngaku atuh. Fisik ya? Berubah apa tidak? Saya sama istri saya di perjalanan membaca sebuah cerita nyata. Ada anak yang lucu, perempuan, cantik. Ketika bapaknya pergi dan ibunya yang sibuk itu, anak ini diasuh oleh orang yang kerja di rumah. Bapaknya punya mobil bagus, warna putih. Dan di garasi itu lupa bapaknya menyimpan cat dan paku. Dan kemudian anak itu melukis mobil putih itu dengan paku pakai cat berwarna. Dan anak ini setelah selesai melukis mobilnya itu dengan coret-coret, dia berharap bapaknya ketika datang sama ibunya memujinya. Bahkan dia dengan kagumnya bilang sama orang yang kerja di rumah, nanti kalau papa sama ibu udah datang beritahu ya, saya akan menunjukkan karya saya.
Apa yang terjadi saat anak itu ingin menunjukkan karyanya? Kemudian bapaknya emosi. Ingat ya, emosi kepada anak itu bukan urusan dengan anak. Ini bapaknya ini sedang punya konflik dengan dirinya sendiri. Lalu konfliknya disalurkan pada anaknya. Kemudian anaknya dipukuli, ya, sampai berdarah-darah semua tangannya. Dan kemudian anaknya diserahkan sepenuhnya kepada orang yang kerja di rumah. Bahkan tidurnya pun dengan orang kerja. Tidak dikasih betadin, tidak dirawat. Selama berhari-hari anak itu demam. Dan ketika demam, ibu bapaknya membiarkan anak itu. Lebih sayang kepada mobilnya daripada kepada anak titipan Tuhan. Yang siapa tahu yang sedang jadi anak sekarang itu adalah kakek neneknya, ayah ibunya yang pernah berjasa membesarkan dia di kehidupan yang dulu. Dan akhirnya selama berhari-hari lukanya itu kena infeksi dan bernanah. Dan saat tiba ke rumah sakit, anak ini harus diamputasi kedua tangannya. Dan sekarang setiap hari anaknya selalu berteriak, "Bapak, Ibu, kembalikan tangan saya." Penyesalan selalu datang belakangan. Itulah emosi yang tidak terkendali. Orang bisa berantem di jalan cuman karena mobilnya ketabrak orang lain. Itulah ego. Saya pernah mendapatkan tamu, Bapak Ibu. Dia sangat takut kalau melihat orang yang berjubah. Karena saat itu dia melewati sebuah tempat ibadah. Dan baru saja ada sekelompok orang yang baru melaksanakan sholat. Dia mau menyeberang. Padahal dia sudah berhenti. Tapi mungkin dia berhenti terlalu dekat. Akhirnya mobilnya, kap motornya dipukul-pukul sama orang yang berjubah itu. Sampai sekarang dia trauma kalau lihat orang yang berjubah. Padahal habis sholat. Itu. Mohon maaf, orang ini pernah mengadukan pada saya. Keyakinannya bukan Islam. Dan setelah itu dia tidak bisa menghargai Islam. Tapi setelah belajar dengan saya tunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Saya sangat menyayangi orang ini. Bahkan dia rela mengorbankan jiwa raganya. Apapun yang saya butuhkan katanya tinggal bilang sama dia. Dia baru bisa menghormati setelah melihat akhlak. Kejadian-kejadian seperti ini Bapak Ibu kerap kali terjadi dalam kehidupan kita. Seperti yang di dalam, itulah yang di luar. Seperti yang di atas, itulah yang di bawah. Dan kita sadar sekarang, apa yang disebut dengan realitas bukanlah fenomena fisik, tapi itu fenomena mental. Memperbaikinya tidak bisa dengan cara-cara fisik, berarti harus dengan cara mental. Bapak Ibu, kemiskinan realitas? Realitas. Bisa diselesaikan dengan kerja keras? Banyak yang melakukannya? Silakan mencoba. Banting terus tulangnya. Kerja keras. Tidak akan ada yang berubah. Kenapa? Kemiskinan itu fenomena mental. Kemiskinan berasal dari perasaan miskin. Coba sekarang rasakan sudah menjadi kaya walaupun belum kaya. Sudah banyak yang membuktikannya. Di sini ada yang membuktikan merasakan sudah sehat walaupun masih sakit. Ternyata dalam waktu singkat kesehatan pun datang. Itulah cara semesta mengabulkan doa kita. Semesta tidak mengerti kata-kata kita, tapi semesta mengerti energi kita, frekuensi kita, vibrasi kita. Makanya di alam semesta ini ada yang namanya seleksi frekuensi. Perhatikan saya. Frekuensi itu apa? Banyaknya kejadian persatuan waktu
Itu frekuensi. Lihat saya sekarang. Bapak Ibu meminta sesuatu kepada Tuhan habis sholat 5 kali dalam sehari. Berarti frekuensinya 5 kali dalam sehari. Tetapi kita membicarakan yang sebaliknya dari yang kita minta, itu berkali-kali dalam sehari. Contoh gini, minta kesuksesan pada Tuhan 5 kali sehari, tapi dia menceritakan kegagalan berkali-kali sepanjang hari. Setiap orang yang datang bicara kegagalan, setiap tamu yang datang bicara kegagalan. Ternyata alam semesta akan mengabulkan yang frekuensinya besar. Kesuksesan tadi dibicarakan 5 kali, tapi kegagalan dibicarakan 100 kali. Terjadilah disebut namanya seleksi frekuensi. Makanya yang terjadi selalu saja kegagalan, tapi tidak disadari. Lalu menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa engkau tidak mengabulkan doaku? Kata Tuhan, emang gue pikir Tuhan tidak mengerti kata-katamu, tapi Tuhan hanya memahami frekuensi yang kamu pancarkan, keyakinan yang kamu pancarkan, energi yang kamu pancarkan. Hati-hati Bapak Ibu, kita selama ini menginginkan sehat, betul? Tapi kita lupa, kita WA saudara-saudara kita bahwa kita sedang sakit. Kita WA, bikin di WA group. Bayangkan WA grupnya ada 1000 orang. Dan semua sedang membaca. Kalau ibu sedang sakit, apa yang terjadi? Dia semakin parah sakitnya. Padahal tadinya minta simpati, katanya minta doa. Tidak Bapak Ibu. Makanya ketika sakit, jangan bikin pengumuman di WA group. Mulai sekarang. Sudah, pikirkan dan rasakan kesehatan sudah tiba. Dalam waktu yang singkat, Bapak Ibu akan sehat. Berpura-pura sehatlah sampai Bapak Ibu lupa kalau Bapak Ibu sedang berpura-pura. Berpura-pura kayalah sampai Bapak Ibu lupa sedang berpura-pura. Ingat ya, yang saya maksud bukan sombong, merasa kaya, lalu petang-tang, bukan. Rasa itu di dalam. Makanya besarkan volume rasa kita, seolah-olah itu sudah terjadi. Perhatikan saya, semua yang kita dambakan akan datang dengan ringan mengunjungi kita. Saya sudah membuktikannya. Saya sudah mengalaminya. Saya sudah merasakannya. Makanya kenapa ini rahasianya ini saya bagi. Bapak Ibu mungkin juga punya pengalaman. Sudah baca doa ini, doa itu. Betul? Tapi semua yang diidamkan semakin menjauh. Akhirnya putus asa. Berikutnya tidak berdoa lagi. Bukan cara doanya yang diubah. Kita memaksa. Seolah-olah Tuhan itu tidak memahami kebutuhan kita. Yuk sekarang mulai dilatih. Bagaimana memancarkan rasa. Memancarkan frekuensi. Ingat ya, jantung kita ini punya kekuatan 5.000 kali dari otak kita memancarkan frekuensi. Tubuh kita ini sering disebut sebagai alam mikrokosmos. Tetapi walaupun ini mikrokosmos, semua yang ada di alam makrokosmos ternyata ada di alam mikrokosmos. Hebat ya? Tubuh kita ini ibarat tata surya. Otak kita ini, itulah mataharinya. Saraf-saraf yang menghubungkan semua organ tubuh, itulah jalur energi dalam diri kita. Dan jantung ini adalah pusat gravitasi emosi kita. Ketika pusat gravitasi emosi ini diberdayakan, dan kita bisa meluap-luap terhadap apa yang kita dambakan, saksikan saya. Alam semesta sudah menyiapkan semua hal yang kita dambakan akan mewujud tanpa cara kita.
Alam semesta punya cara sendiri untuk mewujudkan semua yang kita dambakan. Bukankah luar biasa Bapak Ibu? Kembali lagi pada judul kita hari ini. Cara semesta cuci gudang. Ayo kita akui, apakah di dalam diri kita ada gudang? Ada. Apakah dalam diri kita ada barang-barang yang tidak penting? Ada. Apakah kita siap melepaskan barang-barang yang tidak penting itu? Siap. Bangkitlah dari kuburan. Semua yang tidak penting keluarkan. Bersih-bersih. Bagaimana caranya kita tahu dalam diri kita tidak penting? Kita akan dihadirkan peristiwa orang yang mengingatkan buat dalam diri kamu banyak yang tidak penting. Ketika kamu menyimpan energi kemarahan, penting tidak energi kemarahan? Kamu akan dihadirkan orang-orang yang menjadi sumber kemarahan. Ketika dalam diri kamu ada energi kejengkelan, penting apa tidak? Dihadirkanlah orang-orang yang akan menjadi sumber kejengkelan. Itu dihadirkan bukan untuk menyakiti kita, tapi untuk menjadi cermin bagi kita bahwa di dalam diri kamu ada gudang yang terlalu banyak sampahnya. Ada kecoa nggak di gudang? Ada tikus nggak di gudang? Wah, segala binatang-binatang yang menjijikan ada di gudang. Bau apa wangi gudang? Ya, gudang yang tidak terawat biasanya bau pesing. Itu yang menyebabkan binatang-binatang yang menjijikan hadir. Seperti itu Bapak Ibu. Oleh karena itu kita sadar sekarang bahwa Allah akan membangkitkan kita dari kubur kalau kita menyadari bahwa saat ini kita tinggal dalam kuburan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.